Setelah menyelesaikan agenda kunjungannya di Bali, John Hertman langsung terbang ke IKN dan tinjau langsung TC Nusantara. Langsung terkejut karena letaknya yang jauh, John Hertman, lah kok ada training center di tengah hutan gini buset. Setelah menyelesaikan agenda kunjungannya di Bali, John Hertman tidak mengambil jeda lama. Ia langsung terbang menuju Kalimantan Timur, tepatnya ke kawasan Ibu Kota Nusantara. Tujuan utamanya adalah meninjau langsung Training Center Nusantara, fasilitas yang disebut-sebut sebagai pusat latihan masa depan sepak bola Indonesia. Begitu perjalanan darat dimulai menuju lokasi, suasana langsung berubah. Dari area bandara, rombongan harus menempuh jarak yang tidak dekat. Jalanan panjang, pemandangan hijau, hutan di kiri dan kanan, dan minim tanda-tanda kawasan perkotaan. Di titik inilah reaksi John Hertman mulai terlihat. Ia kaget, bukan karena bangunannya belum jadi, tapi karena lokasinya benar-benar jauh dari bayangan kebanyakan orang. Training Center nasional tapi berada di tengah kawasan yang masih didominasi hutan. Tidak ramai, tidak ada mall, tidak ada pusat kota. Dan reaksi spontan Hertman yang kaget justru jadi sorotan. Kalimat bercandanya tentang training center di tengah hutan langsung menggambarkan betapa uniknya lokasi ini, bahkan di mata pelatih kelas internasional. Namun kaget bukan berarti negatif, justru dari sinilah pembahasan menjadi menarik. Karena dalam sepak bola modern, konsep pusat latihan seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak negara besar memilih lokasi terpencil demi menciptakan lingkungan yang benar-benar fokus untuk pemain. John Hertman melihat langsung area TC Nusantara. Dari lapangan latihan, fasilitas kebugaran, ruang pemulihan, asrama pemain, hingga area penunjang lain yang dirancang dalam satu kawasan. Konsepnya jelas, pemain datang, tinggal, berlatih, istirahat, dan mengulang rutinitas tanpa gangguan. Ini bukan sekedar tempat latihan harian, ini adalah tempat pembentukan mental, disiplin, dan budaya tim. Sesuatu yang selama ini sering dianggap kurang konsisten di sepak bola Indonesia. Kalau kita bandingkan, banyak tim nasional Eropa memiliki pusat latihan jauh dari kota besar. Timnas Prancis memiliki Clairefontaine, yang lokasinya tenang. Timnas Jepang juga punya pusat latihan yang tidak berada di pusat Tokyo. Intinya sama, menjauhkan pemain dari distraksi. Hertman paham betul soal ini. Saat membangun Kanada dari tim yang biasa saja menjadi peserta Piala Dunia, salah satu fokusnya adalah lingkungan. Bagaimana pemain merasa berada di tempat yang serius, profesional, dan tidak setengah-setengah. Karena itu, meski awalnya kaget, Hertman justru melihat potensi besar dari TC Nusantara. Tempat ini bisa jadi lokasi ideal untuk pemusatan latihan jangka panjang, bukan cuma jelang pertandingan, tapi juga untuk membangun fondasi tim nasional. Sebelum ke IKN, Hertman juga aktif berkeliling melihat klub-klub Indonesia. Ia memantau latihan dan pertandingan Persija, Persib, dan klub-klub di Bali. Ini penting, karena dari situ dia bisa melihat kualitas kompetisi domestik, karakter pemain lokal, dan intensitas permainan. Dengan melihat klub dan fasilitas nasional, Hertman mendapatkan gambaran utuh. Di satu sisi, Indonesia punya talenta dan basis penggemar besar. Di sisi lain, Indonesia sedang berusaha membangun infrastruktur yang mendukung perkembangan jangka panjang. TC Nusantara adalah simbol dari usaha itu. Selama bertahun-tahun, timnas Indonesia sering berpindah-pindah tempat latihan. Kadang di Jakarta, kadang di luar kota, menyesuaikan ketersediaan stadion. Situasi ini jelas tidak ideal untuk tim nasional yang ingin berkembang. Dengan adanya training center sendiri, timnas punya rumah, tempat tetap, tempat yang bisa dipakai kapan saja tanpa bentrok dengan konser, acara, atau kepentingan lain. Namun tentu saja tantangan masih banyak. Akses yang jauh berarti manajemen harus benar-benar siap, logistik, jadwal, transportasi pemain, hingga kebutuhan sehari-hari harus diatur dengan rapi. Kalau tidak, lokasi terpencil justru bisa jadi masalah. Inilah mengapa kunjungan John Hertman menjadi penting. Sudut pandang orang luar seringkali lebih jujur. Ia tidak terlibat politik internal, tidak ikut proyek, tapi melihat dari kacamata profesional sepak bola. Reaksi kagetnya bisa jadi alarm, tapi juga bisa jadi pengakuan bahwa Indonesia sedang melakukan sesuatu yang tidak biasa. Tinggal bagaimana eksekusinya ke depan. Netizen mungkin masih bercanda soal TC di tengah hutan, tapi kalau kita tarik lebih dalam, ini adalah langkah berani. Indonesia mencoba keluar dari zona nyaman, membangun sesuatu yang benar-benar dirancang untuk kebutuhan timnas, bukan sekedar solusi sementara. Bayangkan jika TC Nusantara ini benar-benar dimanfaatkan maksimal,
Timnas senior latihan di sini, tim U23, U20, bahkan kelompok usia muda juga merasakan fasilitas yang sama. Filosofi latihan bisa ditanamkan sejak dini, pola permainan bisa diseragamkan, budaya disiplin bisa dibentuk. Selama ini salah satu masalah terbesar sepak bola Indonesia adalah kontinuitas. Ganti pelatih, ganti sistem, ganti program. Dengan pusat latihan tetap, seharusnya pergantian itu tidak lagi terlalu mengganggu fondasi. John Hartman mungkin tidak datang untuk melatih Indonesia, tapi kunjungannya memberi cerminan bagaimana sepak bola Indonesia dilihat dari luar. Ada kemajuan, ada niat serius, tapi juga ada pekerjaan rumah besar. TC Nusantara bukan jaminan prestasi instan, tidak akan langsung membuat Indonesia juara, tapi ini adalah alat, dan alat yang baik hanya akan berguna jika dipakai dengan benar. Dari Bali yang ramai wisatawan ke IKN yang masih sunyi dan hijau, perjalanan John Hartman ini seolah menggambarkan dua wajah Indonesia. Satu yang sudah dikenal dunia, satu lagi yang sedang dibangun untuk masa depan. Pertanyaan sekarang bukan lagi soal lokasi TC yang jauh atau dekat, tapi apakah Indonesia siap mengisi tempat ini dengan sistem, disiplin, dan konsistensi? Karena jika itu bisa dilakukan, maka training center di tengah hutan ini justru bisa menjadi senjata utama timnas Indonesia ke depan. Dan mungkin suatu hari nanti, komentar kaget John Hartman akan berubah jadi cerita awal. Cerita tentang bagaimana sepak bola Indonesia mulai dibangun dari tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, tapi penuh harapan.